Mendesak, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan akan berlangsung selama 2 minggu sudah hampir mati sejak awal. Dan sekarang Anda akan benar-benar memahami alasan di balik momen bersejarah ini. Pada hari Kamis 9 April 2026, apa yang tampaknya menjadi kelegaan langsung berubah menjadi jeda yang tidak stabil, dikelilingi oleh ancaman militer, perselisihan diplomatik, dan perebutan terbuka untuk menguasai Selat Hormuz. Inilah inti dari ceritanya. Kesepakatan memang ada, tapi perdamaian yang sesungguhnya belum benar-benar tercapai. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Washington dan Teheran menerima gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Pakistan dengan janji untuk membuka ruang negosiasi di Islamabad. Yang berada di pusat dari semua ini adalah Donald Trump, pemerintah Iran, para mediator dari Pakistan, dan di sekitarnya ada Israel, Hizbullah, serta negara-negara Teluk. Ketika hal ini diformalkan, narasinya adalah tentang menahan diri. Namun, di mana krisis ini tetap paling berbahaya adalah tepat di jalur laut paling sensitif di dunia, tempat porsi besar pasokan energi dunia melintas. Bagaimana gencatan senjata ini bekerja? Secara teori, ini menghentikan serangan langsung selama 2 minggu. Dalam praktiknya, semuanya tergantung pada apa yang akan terjadi di Selat Hormuz dan di meja perundingan. Kenyataan paling pahit di balik gencatan senjata ini sederhana. Tidak ada normalisasi, yang ada hanyalah jeda bersenjata. Amerika Serikat mengatakan bahwa kesepakatan tersebut mengharuskan selat tetap terbuka dan aman. Sementara itu, Iran menegaskan bahwa jalur tersebut tetap berada di bawah koordinasi militernya. Ini mengubah segalanya, karena menunjukkan bahwa rezim Iran belum melepaskan alat tekan utamanya. Alih-alih mengakhiri krisis, mereka justru mencoba mengubah gencatan senjata menjadi alat kendali. Itulah sebabnya pengumuman tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan ketakutan global. Dan ada satu detail yang sangat penting. Bahkan setelah pengumuman itu, perang regional justru meningkat. Mereka terus menekan kesepakatan. Associated Press melaporkan bahwa Israel melancarkan serangan dahsyat di Beirut beberapa jam setelah gencatan senjata dengan lebih dari 200 orang tewas. Jadi, kenapa gencatan senjata ini begitu menakutkan? Karena gencatan senjata ini tidak mencakup semua front konflik. Lebanon masih bergejolak, Hizbullah tetap menjadi bagian dari perhitungan militer, dan serangan baru apapun bisa menghancurkan keseimbangan rapuh ini dalam hitungan jam. Dari pihak Amerika Serikat, pesannya langsung dan tegas. Donald Trump menegaskan bahwa kapal, pesawat, dan tentara Amerika akan tetap ditempatkan di sekitar Iran sampai kesepakatan yang sebenarnya benar-benar dipenuhi. Dan dia melangkah lebih jauh. Ia memperingatkan bahwa jika Teheran gagal, serangan bisa dimulai lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Bagaimana hal ini harus dipahami? Sebagai tekanan total. Washington ingin mengubah gencatan senjata ini menjadi ujian ketaatan strategis, terutama terkait program nuklir Iran. Persediaan uranium dan lalu lintas di Selat Hormuz. Kenapa? Karena Gedung Putih tidak hanya menginginkan jeda dalam pertempuran. Mereka ingin keluar dari krisis ini dengan batasan yang jelas terhadap daya tempur Iran. Di pasar, dampaknya langsung terasa dan menunjukkan besarnya masalah ini. Harga minyak turun tajam ketika gencatan senjata diumumkan, dengan Brent turun mendekati $94 per barel pada hari Rabu. Namun kepercayaan itu tidak bertahan lama. Pada hari Kamis ini, dengan keraguan tentang gencatan senjata, serangan di Lebanon dan pembatasan di Hormuz, harga minyak kembali ke kisaran $97 hingga $98 per barel. Hal penting lainnya adalah bahwa arus pelayaran masih jauh dari normal. Reuters melaporkan bahwa hanya sedikit kapal yang berhasil melintasi selat tersebut. Dan Associated Press menyoroti bahwa ratusan kapal bermuatan sedang menunggu untuk lewat. Ini menunjukkan bagaimana situasinya masih terhambat. Iran menyebutkan adanya pembukaan yang terbatas dan sementara. Barat menuntut kebebasan navigasi. Dan pasar memahami bahwa selama perselisihan ini berlanjut, risikonya tetap ada. Jadi, gencatan senjata bukanlah garis akhir. Ini adalah ladang ranjau diplomatik. Pada akhirnya, pemahaman yang paling jelas adalah ini. Kebenaran mengejutkan yang disebut-sebut dari gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran tidak terletak pada pengumumannya, tetapi pada apa yang disembunyikannya. Kesepakatan itu tidak membawa perdamaian yang kokoh. Itu hanya membawa jeda singkat, diawasi, bersyarat, dan penuh ancaman. Siapa yang berhasil membeli waktu, dia yang untung. Siapa yang berharap stabilitas, belum mendapatkannya. Dan siapapun yang bertaruh bahwa Timur Tengah akan menjadi tenang justru melihat sebaliknya. Sebuah gencatan senjata yang sudah dimulai dengan penuh kecurigaan
Dengan kekuatan militer yang siaga, Selat Hormuz masih diperebutkan, dan negosiasi yang bisa maju atau gagal kapan saja. Itulah sebabnya dunia tetap tegang, karena gencatan senjata ini sejauh ini tampak lebih seperti peringatan daripada sebuah solusi.